Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa News Patroli TV yang selalu setia mengikuti tayangan berita-berita kami. Kali ini kami menyajikan berita terkait sosialisasi Pilkada 2024, puncak kirap maskot di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Para pemirsa News Patroli TV yang setia, perlu diketahui bahwa rangkaian kirap maskot Pilkada tahun 2024 mencapai puncaknya dengan kemeriahan di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo pada hari Jumat 10 Oktober tahun 2024. Ratusan pelajar dan guru menyambut antusias kedatangan maskot si Jale, simbol Pilkada Jawa Timur, dan Gukasijo, maskot Pilkada Sidoarjo. Acara yang diinisiasi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Sidoarjo ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi sasaran edukasi politik bagi pemilih pemula yang akan berpartisipasi dalam Pilkada pada 27 November tahun 2024. Acara ini dihadiri oleh Ketua KPU Sidoarjo Fauzan Adim dan Muhammad Ishak, mantan KPU Sidoarjo periode tahun 2019 sampai tahun 2024, sekaligus sebagai narasumber di acara ini. Hadir pula Muhammad Yasin, Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, SDM, dan Partisipasi Masyarakat KPU Sidoarjo. Acara ini juga dihadiri Ahmad Nidom, Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sidoarjo serta jajaran Forkopimca Kecamatan Gedangan. Salam suasana semarak yang disambut dengan penampilan musik pelajar. Ketua KPU Sidoarjo, Fauzan Adim, menyampaikan pentingnya peran pemilih muda dalam menjaga demokrasi. Kewajiban demokrasi kita adalah menggunakan hak pilih pada Pilkada 27 November tahun 2024. Melalui sosialisasi ini, kami berharap generasi muda dapat berpartisipasi aktif dan tidak golput, ujar Adim. Sekarang marilah kita ikuti sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Kesempatan kita untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih pemula jadilah maskot Pilkada serentak tahun 2024 di SMA Negeri Gedangan Sidoarjo berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku, alhamdulillah dan terima kasih kami sampaikan kepada panitia penyelenggara KPU yang telah menunjuk SMA Negeri 1 Gedangan sebagai tempat untuk sosialisasi kegiatan ini. Acara dan kegiatan ini sangat-sangat kami perlu Bapak Ibu ketahui, karena kami kebetulan ada pembelajaran P5 yang bertema suara demokrasi, dan ini memang dari pertama kami sudah merencanakan memohon bantuan kepada KPU untuk memberikan informasi penjelasan tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan pemimpin atau pilkada yang akan dilaksanakan. Nah, ini kebetulan kami ditunjuk dan sangat senang sekali, karena dengan demikian anak-anak bisa menerima informasi-informasi mengenai pilkada yang akan dilaksanakan tanggal insya Allah 27 November nanti. Demikian, semoga kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan dan kita harapkan. Untuk anak-anakku semua tetap disiplin, tetap memenuhi peraturan yang ada, tetap gembira dan bersemangat. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini kita mengikuti acara kirap maskot Pilkada 2024 untuk pilihan Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo dan juga Gubernur Wakil Gubernur Jawa Timur tahun 2024. Nah, di SMA Negeri 1 Gedangan, alhamdulillah, terima kasih saya sampaikan pada Ketua KPU Gedangan ditetapkan sebagai lokasi kirap yang terakhir sebelum nantinya
berlanjut ke tetangga sebelah, ke kota Surabaya. Dan terima kasih kepada Dewan Guru SMA Negeri 1 Negara Gedangan yang sudah mengeluarkan murid-muridnya untuk mengikuti acara pagi hari ini. Oke. Coba saya tes dulu yang kelas 10, ya kok rame dewe kok. Kelas 10 mana? Kelas 10? Oke, hadir ya. Katanya itu berapa? 1280. Pak Ketua KPU ini warga SMA Negeri 1 Gedangan luar biasa hadir semua. Kelas 11, kelas 11, kelas 11, oh sebelah sini ada yang sebelah situ dan kelas 12. Nah ini kelas 12 yang paling semangat ini. Enak soalnya kalau pelajaran jam kosong ya. Masih aku udah tahun 6 ya. Baik, yang punya KTP berapa orang? Angkat tangan. Artinya sudah 17 tahun, kelas 12 semua. Ada yang kelas 11? Gak mungkin ya. Ada yang kelas 11 juga. Ada yang kelas 10 sudah punya KTP. Nah, ini sekolah SD ini kurang tahun ini. Ya baik, kalian semua ya yang sudah berumur 17, kalau belum punya KTP, mampir ke Kecamatan Gedangan. Kalau misalnya pagi nggak bisa karena sekolah malam hari, kita tiap Senin malam buka pelayanan jam 6 sampai jam 9 malam ya. Terus nanti minta apa? Karena ini waktunya mepet tanggal 27 November, silakan izin tiap hari kita juga buka pelayanan ya. Baik, kalian semua adalah pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini katanya pemilih potensial ya. Menurut data KPU pusat ya, tahun 2024 awal itu dari 204,8 juta pemilih, 12,2%-nya adalah pemilih pemula. Artinya 25 juta pemilih pemula itu antara usianya 17 tahun sampai 25 tahun. Termasuk Anda semua, kalian semua. Nah, pemilih potensial, ya katanya pemilih potensial, pemilih pemula itu. Potensial itu makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswi SMA 1 Gedangan secara keseluruhan. Tak lupa saya ucapkan permohonan maaf karena mungkin merepoti dari beberapa pihak. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kirap atau sosialisasi ini sengaja kita laksanakan dalam rangka semarak Pilkada 2024, yang mana kemarin kita sudah melaksanakan kirap Sidoarjo. Alhamdulillah dapat yang terakhir ketika kirap paspor ini keliling selama kurang lebih 2 bulan lebih, mengelilingi seluruh Jawa Timur, dan alhamdulillah Sidoarjo terakhir, dan insyaallah pada tanggal 23 Oktober nanti kita akan kirap kembali ke Provinsi Jawa Timur. Teman-teman, kalau kita lapar maka kewajiban kita harus makan. Kalau kita ngantuk berarti kewajiban kita harus tidur. Nah, begitu juga sebaliknya. Kewajiban dari berdemokrasi bagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan adik-adik sekalian, mas-mas yang sudah punya KTP, maka kewajibannya adalah memberikan hak pilihnya nanti di TPS pada tanggal 27 November 2024. Saya cukup optimis dengan sambutan Bu Camat Gedangan tadi, yang mana dengan cukup meriah, dengan cukup semangat memberikan semangat kepada seluruh jajaran masyarakat, khususnya keluarga besar SMA 1 Negeri Gedangan. Harapan saya nanti melalui pimpinan Bu Camat mungkin tingkat partisipasi pemilih di Kecamatan Gedangan insyaallah mencapai 100%. Amin. Itu harapan kita semuanya. Jadi kualitas pemilu khususnya di Kecamatan Gedangan semoga semakin meningkat sehingga pemimpin yang dicita-citakan itu
tercapai dan sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi ini kita bisa bersilaturahmi bersama dalam rangka kirap dan sosialisasi pemilu atau pilkada. Anak-anak sekalian, mohon izin saya sambil jalan-jalan saja. Saya itu biasanya saya awali dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, kenapa di Sidoarjo atau di Indonesia negara kita tercinta ini ada yang namanya pemilu atau pilkada? Ada yang bisa angkat tangan? Ya, kenapa negara kita ini ada yang namanya pemilu? Kalau ada yang angkat tangan dan jawabnya benar, tak kasih hadiah 50.000. Ayo, naik. Kalah enggak apa-apa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Karena negara kita itu menganut sistem demokrasi, jadi kita perlu mengadakan pemilu untuk menentukan kayak pemimpin, gitu Pak. Karena negara kita menganut sistem yang namanya demokrasi. Dan di sana betul atau salah jawabannya? Jawabannya salah atau betul? Jawabannya betul. Ayo. Karena negara kita, anak-anak sekalian, ini menganut sistem yang namanya demokrasi, maka perlu adanya pemilu atau pilkada. Ini di Kabupaten Sidoarjo. Kalau orang kecamatan Tarik boleh tidak memilih Bupati Sidoarjo. Orang kecamatan Gedangan boleh tidak memilih Bupati Sidoarjo. Yang di kecamatan Prambon boleh tidak memilih. Boleh, semua boleh ya. Yang beragama Islam boleh tidak memilih. Hindu, Buddha, Kristen boleh tidak untuk memilih. Berarti kata kuncinya apa? Demokrasi itu untuk siapa? Untuk semua. Ini kata kuncinya, bahwa demokrasi ini bukan untuk satu golongan, demokrasi itu bukan untuk satu agama, satu ras dan satu suku, tapi demokrasi untuk seluruhnya. Sekalian, dengan pilkada ini, anak-anak yang sudah bisa menggunakan hak pilih bisa memilih bupati dan wakil bupatinya secara langsung sesuai dengan hati nurani anak-anak sekalian. Tidak lagi diwakili oleh DPR seperti sebelum zaman reformasi. Jadi, yang kedua, menjamin kekuasaan secara damai. Kalau dulu anak-anak sekalian, karena harus melakukan pemberontakan. Kita ingat anak sekalian, dulu di zaman dulu kan ada di apa itu sandiwara radio itu, Sauspo atau apa itu, ada pemberontakan Raja Kuti, melakukan pemberontakan terhadap rajanya karena rakyat biasa ingin menjadi raja. Tapi hari ini karena negara kita menganut sistem yang namanya demokrasi, tidak menjadi raja. Contohnya presiden kita hari ini siapa namanya? Hari ini siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi dulu sebelum menjadi wali kota itu kerjanya apa? Tukang kayu katanya. Tukang kayu saja bisa menjadi presiden, apalagi siswa SMA 1 Gedangan. Ya, pasti lebih bisa lah ya. Yang penting itu memenuhi syarat dan ketentuan. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting sekalian, sarana rakyat untuk mengkoreksi calon wakilnya atau calon pemimpinnya. Contohnya begini. Ya, gak apa-apa. Demokrasi. Lalu yang kedua, Tapi di monopoli ya. apa itu yang dinamakan kotak kosong dan bagaimana jika kotak kosong pada suatu pilkada adalah pemenangnya? Dan yang terakhir, apakah suatu saat pemilu atau pilkada memungkinkan untuk dilaksanakan secara virtual atau digital?
Karena menurut saya anggaran pengadaan pemilu dari yang pilpres kemarin saya Pak itu sangat besar. Ya mungkin bisa diefisienkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini yang paling baru. Bagaimana kalau dalam pilkada atau pilgub itu ternyata hanya ada satu calon, boleh atau tidak? Satu calon itu boleh, undang-undang mengatur boleh. Berarti kalau satu calon ini kan nggak mungkin kan langsung milih satu begitu, harus ada pilihan, namanya pilihan. Ini kan namanya pemilihan, harus ada pilihan. Kalau calonnya cuma satu pasang, maka pilihan kedua adalah kotak kosong. Apakah ada satu misal kotak kosong yang menang, atau bagaimana semisal nanti kotak kosong yang menang? Hari ini tetangga kita Surabaya dan Gresik calonnya cuma satu pasang. Itu nanti bagaimana kalau yang menang kotak kosong? Kalau yang menang kotak kosong, harus sekalian, berarti pilkadanya akan diulang. Bukan putaran kedua, diulang, ditunda. Tidak langsung hari itu diulang, tidak. Tapi pilkadanya itu ditetapkan yang menang kotak kosong. Kemudian di lain waktu itu akan diatur oleh undang-undang. Apakah 5 tahun lagi, apakah 1 tahun, apakah 1 hari lagi, itu nanti akan diatur undang-undang kapan akan diulang pilkadanya. Terus bagaimana kemudian bupati, gubernur? Nah kalau tidak ada hasilnya, kan kotak kosongnya menang. Itu maka yang menjadi bupati atau gubernur pemenang kotak kosong itu adalah PJ bupati atau PJ gubernur. Ya, jadi boleh kotak kosong. Kalau kotak kosong menang, berarti ini nanti akan ditunda. Calon yang tadi kalah dengan kotak kosong, anak-anak sekalian, apakah boleh mencalonkan lagi di lain waktu? Boleh. Ya. Calon yang kalah dengan kotak kosong nanti satu misal ditunda 5 tahun lagi pilkada lagi, boleh tidak mencalonkan lagi? Boleh. Tadi jawabannya adalah boleh, dan kotak kosong itu sah menurut undang-undang. Monggo yang lain. Dari kelas 12 ingin bertanya. Nah, kira-kira apa saja sih metode yang digunakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada? Ya. Metode yang dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi, yang pertama adalah sosialisasi. Sosialisasi itu hari ini adalah salah satu metode KPU untuk meningkatkan partisipasi. Partisipasi kita di pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo itu 71%. Dari 71 itu, partisipasi terendah di Kabupaten Sidoarjo ini, Bu Camat, ini saya sampaikan, itu ada 5 kecamatan yang di bawah 70. Waru, Sedati, Gedangan, Bondoran, Sidoarjo. Gedangan ini termasuk, Bu Camat. Tapi saya yakin lah, tadi sambutan Bu Camat luar biasa begitu, saya yakin nanti lebih target Pak Fauzan. Ya. Jadi itu adalah melalui sosialisasi. Sosialisasi kemana saja, ke seluruh elemen masyarakat. Baik itu ke masyarakat, kumpulan kelompok masyarakat, ormas, UKP dan seterusnya, ataupun ke komunitas dan seterusnya. Semua sudah dilakukan oleh KPU, dan semoga hasilnya nanti minimal partisipasi di Kabupaten Sidoarjo mendekati angka 80%. Amin ya rabbal alamin. Monggo lanjut. Oke. Jadi adik-adik di sini bisa mengecek di PPS masing-masing. Saya TPS berapa, dan kalau sudah dikeluar di DPT online misalnya TPS 2, tanyakan TPS-nya akan didirikan di mana. Ya, tolong bantu bapak dan ibunya juga atau simbah-simbah yang belum tahu besok mau nyoblos di TPS mana. Oke?
kegiatan pada pagi hari ini yakni kirap maskot, yakni maskot Pilgub yang namanya Si Jali, dan kirap maskot pilihan bupati yakni Kasijo, Si Kasijo. Tujuan kegiatan hari ini yakni kirap ini adalah untuk menyampaikan informasi-informasi atau tahapan-tahapan pemilu atau pemilihan di tahun 2024 ini, bahwasannya di tanggal 27 November itu biar masyarakat luas mengetahui. Makanya kita mengadakan kegiatan kirap maskot di semua kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo ini dengan harapan masyarakat luas biar tahu di tanggal 27 November itu ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati. Kebetulan puncak kirap hari ini kita tempatkan di SMA 1 Gedangan biar menyentuh segmen generasi pemula yang terkenal lebih apatis dan tidak mau tahu terkait pemilu atau pemilihan. Dengan hal ini biar meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya bagi pemula, biar melek politik, biar tidak golput, biar mengetahui tahapan-tahapan terkait pemilihan di tahun 2024 ini. Ini terakhir, hari ini terakhir ya, karena dari provinsi itu cuma kita dikasih waktu 3 hari untuk keliling dalam 1 kabupaten. Ya, sebelumnya di Tulangan, kemarin di Krian, hari ini terakhir di SMA Negeri Gedangan, SMA 1. Untuk DPT di SMA Negeri 1 Gedangan ini berapa? DPT, nah, kalau DPT kita belum tahu kita. Cuma kalau melihat generasi pemula atau pemilih potensial itu ada 341.000, artinya kalau kita presentasikan itu 23%, yang mana itu kalau kita tidak sentuh pemilih potensial itu, maka mereka akan lebih tidak mau tahu. Dan makanya kita turun ke sekolahan kemarin di SMA Al Islam juga kita sentuh, hari ini di SMA 1 Negeri Gedangan juga kita sentuh dengan harapan biar pemilih pemula itu lebih memaksimalkan suaranya, menyalurkan hak suaranya di tanggal 27 November tahun 2024. Harapannya itu meningkatkan partisipasi pemilih pemula, harapannya seperti itu. Begitulah penjelasan dari Bapak Muhammad Yasin terkait kegiatan sosialisasi ini. Dengan berakhir penjelasan dan keterangan Bapak Muhammad Yasin, maka berakhir pula sajian berita dari kami terkait sosialisasi Pilkada tahun 2024, puncak kirap maskot yang digelar di SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.